Jadwal seleksi CPNS dan PPK tahun 2021. Sudah keluar jadwalnya. Pengumuman seleksi itu sekitar tanggal 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021. Pendaftaran seleksi tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021. Kemudian ada seleksi administrasi dan pengumuman hasil tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini admin akan menjelaskan tentang hasil rapat virtual persiapan pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2021 di pemerintah daerah, itu pada tanggal 6 Mei 2021. Oke, langsung saja jadwal kegiatan. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Jadwal kegiatannya ini untuk CPNS ya dan PPK tahun 2021 itu untuk jadwalnya. Pengumuman seleksi itu tanggal 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021 itu pengumuman. Kemudian untuk pendaftarannya sendiri itu dari tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021 itu pendaftarannya. Kemudian ada seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya tanggal 1 Juni sampai 30 Juni 2021. Terus ada masa sanggah 1 Juni sampai 11 Juli 2021. Nah, ini untuk pelaksanaan SKD untuk CPNS ya. Nah, SKD untuk CPNS. Ini menggunakan sistem CAT BKN. Itu sekitaran bulan Juli sampai dengan September 2021 ini ya. Itu SKD untuk CPNS. Kemudian seleksi kompetensi P3K non guru ya. P3K untuk non guru itu sistemnya menggunakan CAT BKN sama dengan CPNS. Itu jadwalnya Juli sampai September 2021. Pelaksanaan setelah SKD CPNS selesai di masing-masing lokasi. Oke. Jadi setelah SKD CPNS selesai disusul dengan seleksi kompetensi P3K non guru ya. Itu menggunakan sistem CAT BKD. Kemudian untuk seleksi kompetensi P3K guru itu sistemnya menggunakan CBT dari Kemdikbud ya. Itu akan ada 3 tes. Tes pertama tanggal 1 Agustus 2020. Tes pertama sekitaran bulan Agustus 2021. Tes kedua sekitar bulan Oktober 2021. Tes ketiga Desember 2021. Tuh. Kemudian pelaksanaan SKB CPNS ya, itu sekitaran bulan September sampai Oktober 2021. Kemudian pengumuman akhir untuk CPNS dan masa sanggah sekitar bulan November 2021. Penetapan NIP CPNS atau nomor induk P3K itu Desember 2021. Yaitu untuk jadwalnya perlu diingat. Kemudian mekanisme, terus mekanismenya nanti akan ada bagaimana sistemnya. Kemudian seluruh kegiatan menggunakan protokol kesehatan. Jadwalnya bisa berubah-ubah, masih bisa berubah gitu ya. Nih kan. Oke, status COVID masih ada. Kemudian persiapan untuk CPNS ya. Ini untuk persiapan CPNS itu formasi khusus CPNS ada 3, itu putra-putri lulusan terbaik dengan cum laude. Kemudian penyandang disabilitas jumlahnya sekitar minimal 2% dari formasi. Terus yang ketiga ada diaspora. Oke, langsung saja. Untuk yang cum laude bisa dibaca di sini. Ya, nanti dokumen ini akan saya lampirkan. Ini khusus untuk CPNS ya. Nanti kalau yang P3K ada lagi di video selanjutnya.
Kemudian disabilitas penjelasannya ada di sini. Kemudian diaspora juga ada. Terus nah ini nih. Ketentuan umum CPNS ya, paling rendah 18 tahun, paling tinggi 35 tahun saat melamar. Oke, dan sebagainya mungkin sudah jelas lah, nanti ya dibaca. Ini untuk ketentuan SKB ya. Oke, pelaksanaan SKB wajib menggunakan CAT, satu jenis tes selain SKB gitu. Oke. Nah, tidak diperkenankan menambah jenis tes wawancara untuk CPNS ya, tidak diperkenankan. Nah, ini hasil akhirnya SKD diambil 40% dan SKB diambil 60% itu hasil akhirnya. Nah, kalau ada pengisian kekosongan formasi, contoh jabatan ahli pertama perawat ya kan, alokasi 8 di unitnya RSUD Banama ya, itu formasi umum 5, formasi khusus cum laude 2, disabilitas 1. Oke, kita lihat formasi umum ada 5, kemudian pelamar ada 20, peserta SKB ada 15 ya, ini peringkatnya. Kemudian yang lulus itu 5 kan, alokasinya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini karena sudah terpenuhi, ini tidak ada pengisian formasi kosong, yang lulus akhir. Kemudian ini cum laude alokasi 2, pelamar 7, peserta SKB 6, berarti 1 gagal ya kan. Oke, ini hasil peringkatnya, yang lulus 1 dan 2 diambil karena alokasinya 2. Nah, di sini formasi disabilitas alokasinya 1 ya, alokasinya 1, pelamarnya 1, cuma peserta SKB-nya kosong ya, tidak ada yang lulus. Maka di sini ada pengisian formasi dari formasi yang ini ya, yang lulus SKD dan SKB di ranking ya. Itu pengisiannya dari cum laude 34, terus formasi umum 6, 34, 6. Kenapa 6? Karena 5-nya udah masuk ya kan, 34 belum ya kan. 6, terus 5, 7 sampai dengan seterusnya ya. Karena disabilitas alokasinya cuma 1, maka di sini yang lulus di ranking di hasil SKD dan SKB itu peringkat 3 yang diambil. Jadi yang nantinya ini bisa ya dialokasikan pengisian formasi yang kosong seperti itu. Nah, ini contoh lagi ya. Oke, ini contoh lagi, formasi umum ada 5, pelamar 1, peserta SKB kosong ya, gugur semua. Kemudian ada formasi cum laude lokasi 2, pelamar 6, peserta 6, lulus semua. Ini di peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang lulus kan 1 dan 2. Oke, formasi disabilitas itu lokasi 1, pelamar 3, peserta 3. Oke, 1, 2, 3, 4 yang diambil karena alokasi 1 maka diambil 1. Perhitungannya dari formasi cum laude ya, untuk mengisi alokasi yang kosong itu diambil 34, terus yang ini 1, 2 nya diambil ini 34, 2, 5, 6 3,
3, 4, 2, 5, 3, 6 gitu kan. Nah, terus diambilnya karena alokasi 5, maka diambil peringkat 1 sampai dengan 5 di pengisian formasi kosong. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 3. Oke, itu untuk yang kosong-kosong gitu kan. Oke. Kalau seandainya formasi ini ya, formasi yang pertama dan kedua masih juga ada yang kosong, maka bisa diambil skenario yang ketiga. Oke. Ini contoh ada RSUD Camera, Puskesmas Makrayu, Puskesmas Kertapati, dan Puskesmas Keramasan. Oke. Nah, formasi umum 2, komplotnya 1, disabilitas 1, umumnya 1, disabilitas 1, formasi umum 1. Oke, ternyata saat pendaftaran atau tes hasilnya seperti ini. Di RSUD Camera alokasi 2 untuk umum, kumulot 1, disabilitas 1, pelambangnya 732. Oke. Ini sudah di peringkat, maka yang ini diambil 2, 1 ya kan. Ini kan berarti ini lolos nih 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3 dan 2. Oke, terus di Puskesmas Makrayu, formasi umum dan disabilitas yang dibutuhkan nih yang lolos 1, 2, 3 dan 1, 2. Kemudian yang yang peringkat di peringkatnya di hasil SKD dan SKB 1, 2, 3 dan 1, 2. Kemudian di Puskesmas Kertapati itu ada 1 alokasi, tidak ada yang mengisi, dan kemudian Puskesmas Keramasan itu ada 1 dan pelambang 1 namun tidak lolos. Maka ini akan di peringkat diambil dari formasi 2 ya kan, umum 2, terus diambil dari cum laude-nya ya kan 2, 2, 3 karena cum laude diambil 2. Kemudian dilanjut dengan ini formasi umum yang di sini 2, baru diambil disabilitas 2 ya. Kak, ini karena kebutuhan 1, maka diambil yang pertama yang ini 1, yang untuk Puskesmas Keramas diambil dari yang ini. Oke, itu pengisian formasi kosong. Oke, itu yang dapat admin sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberi pencerahan sedikit untuk CPNS 2021. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.